Saya kemana-mana ngajar, saya bagikan virus Bapak Ibu ya. Kita tahun 2020 kemarin kena virus namanya apa? COVID ya. Tapi saya dari dulu, dari 2015 itu sudah bagi-bagi virus Bapak Ibu. Nama virusnya adalah virus digital marketing. Virusnya apa? Digital marketing ya. Kalau saya bilang namanya digipreneur Bapak Ibu ya. Digipreneur. Ada yang di sini yang pernah dengar kata-kata digipreneur? Ada yang pernah dengar? Bapak Ibu, digipreneur itu adalah digital entrepreneur Bapak Ibu. Disambung jadi digipreneur. Digital entrepreneur disambung jadi digipreneur Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi saya bagi-bagi Bapak Ibu ya. Dari sampai akhirnya dapat rekor Bapak Ibu. Atas prestasi rekor motivator digital entrepreneurship pertama di Indonesia tahun 2015 Bapak Ibu. Sekarang tahun berapa? Berarti sudah berapa tahun itu? 9 tahun. Sebentar lagi 10 tahun Bapak Ibu ya. Saya sharing tentang digital marketing Bapak Ibu. Nah, jadi siapa saya? Jadi saya bagi-bagi, saya juga ngajar Bapak Ibu ya di company-company, di perusahaan-perusahaan dari level CEO ya sampai level karyawan Bapak Ibu. Saya tulis buku juga ya. Jadi saya juga pendiri komunitas Digipreneur Indonesia Bapak Ibu ya. Itu ada di seluruh Indonesia kita. Dan bisnis saya ya, bisnis saya itu bisnis profesional Bapak Ibu. Tapi gara-gara ada digital marketing, saya masuk juga di digital marketing. Dulu saya cuma investasi, ya, distribusi, saya ada minimarket Bapak Ibu, edukasi. Gara-gara ada digital marketing, saya bangun yang namanya startup Bapak Ibu. Saya bangun apa yang namanya startup ya. Jadi bis online kecantikan dan kita ada perumahan Bapak Ibu. Jadi ini sertifikasinya ya, yang tadi sudah disebutkan ya. Tapi poinnya di sini Bapak Ibu. Kalau di luar saya pernah nggak Bapak Ibu dengar misalnya jadi pengusaha itu nggak perlu tinggi-tinggi suaranya? Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Yang pernah dengar angkat tangannya. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Pernah ya? Nah, kalau saya percaya, saya pengusaha yang percaya bahwa kalau kita sekarang ini ya mau jadi seorang pengusaha entrepreneur sukses harus sekolahnya tinggi. Harus sekolahnya apa Bapak Ibu? Kalau dulu mungkin boleh Bapak Ibu ya. Jadi nggak lulus SD bisa buka toko lalu langsung jadi kaya ya. Nggak lulus S1 ya, SMP SMA buka pabrik bisa langsung besar Bapak. Itu dulu Bapak Ibu. Tapi sekarang orang zaman sekarang ya, kita di Surabaya di Indonesia bisa head to head lawan orang di China Bapak Ibu. Lewat apa? TikTok ya. TikTok tiba-tiba masuk di Indonesia, langsung tutup, banyak yang tutup ya di Indonesia ini. Jadi zaman sekarang itu nggak cuman Bapak Ibu nggak bisa cuma mengandalkan yang namanya hoki ya, nggak bisa mengandalkan yang namanya keberuntungan ya. Tapi kita juga harus pendidikan yang namanya pendidikan tinggi Bapak. Itulah salah satu alasan juga saya ini ya ngambil terus ya sampai kemana-mana, nggak Indonesia aja Bapak Ibu ya, sampai di Belgium ya, di US, di Switzerland Bapak Ibu dan di mana-mana Bapak Ibu ya. Nah ini bisnis saya, jadi saya termasuk praktisi Bapak Ibu. Ada orang ngajar ya, dia bukan praktisi tapi ngajar bisnis Bapak Ibu. Tapi saya praktisi Bapak Ibu. Dan saya ngajar bisnis Bapak Ibu. Lebih suka mana? Diajar sama praktisi ya, yang punya bisnis atau yang bukan punya bisnis? Lebih suka mana? Yang punya bisnis Bapak Ibu. Karena kita praktisi. Nah ini bisnis saya Bapak Ibu. Jadi saya open ya. Ini bisnis saya. Jadi mulai dari brand itu ada konsultan digital marketing. Kita bantu mulai dari skala konglomerat ya. Jadi kita bantu yang punya mall ya, yang punya apartemen ya, digital marketingnya, sampai perumahan, pabrik-pabrik ya, pabrik tas dan lain-lain, sekolah juga. Nah, lalu digipreneur kita juga ada ini, ada distribusi ya, perusahaan-perusahaan distribusi, ada startup juga, ada bisnis edukasi Bapak Ibu, dan kita juga ada media-media Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, kita juga ada beauty ya, beauty product ya, skincare, detox ya, kita ada. Lalu juga ada hair ya, jadi hair tonic, hair serum Bapak Ibu ya. Lalu juga ada online shop, ada nail dan lain-lain ya. Ada properti Bapak Ibu ya. Kita ada ini ada 2 cabang sekarang Bapak Ibu di Pakuwon City sama di Wisata Bukit Mas, Villa Bukit Mas Bapak Ibu ya. Nah kita ada perumahan juga 61 unit Bapak Ibu, ada minimarket juga dan edukasi Bapak Ibu ya. Nah ini jadi kita ini praktisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar ya, pertama biasanya pertanyaan ini, bingung bisnisnya apa? Ya, bingung bisnisnya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Takut kalau sudah bisnis modalnya besar, Bapak Ibu. Yang ketiga apa problemnya? Nggak tahu harus belajar dari mana. Sebentar belajar Facebook Bapak Ibu ya. Setelah belajar Facebook, muncul yang namanya Instagram. Mau belajar Instagram, muncul yang namanya TikTok Bapak Ibu ya. Terus
bingung bacanya dari mana. Nah, itulah tujuan sesi hari ini Bapak Ibu. Jadi solve problem Bapak Ibu hari ini. Setuju Bapak Ibu? Nah, saya nggak dengar setuju Bapak Ibu. Saya nggak dengar setuju Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya hari ini solve problem Bapak Ibu. Jadi inti dari entrepreneurship ada ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Entrepreneur is orang kaya suka jualan. Selling is like cycling Bapak Ibu. Saya ulangi, entrepreneur is selling. Inti dari pengusaha itu adalah jualan Bapak Ibu. Bila perlu nama belakangnya Bapak Ibu ganti J semua. Nama saya belakangnya kan perlu jual ya. J, jualan ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada namanya diganti J ya. Belakangnya dikasih marga baru. Nama marganya apa? Jualan Bapak Ibu ya. Nah, orang kaya suka jualan. Makin orang itu kaya, makin pintar jualan Bapak Ibu. Saya ulangi, makin orang itu pintar, makin orang itu kaya, makin orang itu pintar jualan. Jadi Bapak Ibu di sini jangan malu untuk jualan, harus putus orang nadinya untuk jualan Bapak Ibu. Orang malunya harus putus Bapak Ibu. Harus jualan Bapak Ibu. Dan kabar baiknya adalah jualan itu bisa dipelajari kayak kita sepeda. Mungkin pertama takut ya, pertama ini ngedingin ya. Kayak misalnya ya, ada yang nawarin teman-temannya udah jarang datang, tiba-tiba muncul ya. Buka, setelah muncul di kafe, terus buka yang namanya iPad. Keluarnya apa? Kalau nggak asuransi, level marketing ya, multi level. Nah, Bapak Ibu harus yang namanya suka jualan ya. Jadi ini seperti mindset. Mau nggak saya kasih? Saya kasih ya. Seperti mantra ya, Bapak Ibu. Seperti mantra. Jadi Bapak Ibu baca ini, tempel di kamar tidurnya Bapak Ibu ya, tempel jadikan wallpaper ya di handphonenya Bapak Ibu ya. Baca tiap pagi ya. Bangun tidur baca, pulang juga pulang kerja, mau tidur juga baca. Mau nggak saya kasih kata-kata di mana Bapak Ibu baca itu selama 21 hari ke depan. Urat malunya untuk jualan putus. Mau nggak? Ya mau silakan angkat tangannya. Ya. Kalau banyak yang angkat tangan saya buka, saya kasih secara gratis Bapak Ibu. Mau? Oke, dan ini silakan Bapak Ibu download ya di jiberhadi.com/jago jualan ya. Ini tools dan itu saya praktekkan sampai dengan hari ini ya. Jadi saya hari ini itu sudah tahun kesekian Bapak Ibu untuk baca ini. Jadi silakan download ya, pasang di handphonenya Bapak Ibu ya, jadikan wallpaper. Bila perlu di print, tempel di kamar tidur ya, tempel di kamar tidur. Jadi bangun tidur Bapak Ibu baca ya. Lalu pulang kerja ya, atau pulang kuliah lihat juga Bapak Ibu. Nah, sampai 21 hari kemudian, sampai berapa? 21 hari. Saya ngerti ilmu 21 hari itu apa? Karena saya ngambil certified NLP Bapak Ibu. Jadi saya certified NLP, saya ngambil dari Florida Bapak Ibu. Jadi ilmunya adalah ketika kita melakukan itu terus menerus sampai 21 hari, itu terbentuk namanya jalur otak baru, jalur neuron baru. Jalur apa Bapak Ibu? Neuron baru. Jadi ada jalur neuron baru di sana. Ketika hari ke-22 kita kalau nggak melakukan itu, kita gatel Bapak Ibu ya. Kita apa namanya Bapak Ibu? Gatel itu kalau tidak melakukan itu. Sudah Bapak Ibu? Sudah di-download? Yang sudah download silakan aww ke atas. Silakan sudah download. Belum di. Oke, nah yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama dari yang atas. Oke, 1, 2, 3. Saya tahu orang yang miskin malu jualan, malas jualan, makanya dia miskin. Mulai hari ini saya tahu orang miskin tidak suka terhadap orang jualan. Mulai hari ini saya adalah orang kaya, sungguh kaya, pasti kaya, sangat kaya, karena saya suka jualan. Karena saya sangat kagum terhadap orang yang jualan. Mau belajar jualan. Dan saya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, produk dan jasa yang saya jual bagus untuk orang lain. Kalau tidak berani jualan saya, dosa. Inilah pikiran triliuner saya. Nah, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Jadi baca itu tiap hari Bapak Ibu ya, baca tiap hari sampai detik ini, sampai hari ini pun saya baca Bapak Ibu ya. Yang namanya selling incantation. Nah, itu yang pertama.